yang lain pada melek, Roy, gitu, Roy. Kalau nggak sepakat silahkan naik. Izinlah Bang Cuma ya, izin Bang Cuma dulu lah. Boleh. Ya, yang di bawah juga jangan lupa bantu tetep layar teman-teman ya. Posting ulang yang belum posting ulang, kemudian di share bagikan. Kalau ada love foreign-nya, absen love foreign, silakan yuk. Lanjut Roy. Ya. Jadi sudah banyak orang Kristen tahu kalau ada yang bernama Yesus, dia mengaku datang dari Bapaknya. Ya, nah di sini aku datang di dalam nama Bapakku, Yohanes 5:43. Nah, kedatangan Yesus bukan hanya memperkenalkan nama ya, tapi dia ingin manusia mengenal apa itu pribadi. Makanya kalau ada oten yang bilang 3 pribadi tapi tetap satu, Tritunggal apapun itu namanya, saya merasa ada yang disembunyikan oleh mereka, yaitu satu gambar dari Tuhan, yaitu perempuan, feminimnya Tuhan dihilangkan oleh mereka. Sebab iblis tidak suka Tuhan datang dalam manifestasinya yang penuh. Seperti itu ya. Nah, jadi mengenai nama, kita tahu itu hanya sekedar tahu. Hubungan yang sangat dangkal, kaku terbatas ya, sekedar administratif atau basa-basi sebata. Kan seperti itu kira-kira. Ini sering saya sampaikan ke mereka. Hal ini akan memicu asumsi, prasangka ya, adanya pemahaman yang salah, yang selalu mengada-ada, mentafsir sesuka hati. Ya. Jadi tentang apa, siapa, dan mengapa hal tersebut ada, sebab yang ada ini sebenarnya tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Nah, yang ada ini sebelum segala sesuatu ada sudah ada. Bahkan ada karena dia datang memperkenalkan dirinya dan Bapaknya. Jadi nama hanyalah label, identitas yang hanya digunakan untuk membedakan satu pribadi ke pribadi lain. Sedangkan kepribadian itu mencakup sifat, karakter, dan emosi, pola perilaku ya. Nah, disinilah yang ditekankan Yesus di dalam relasi dan interaksi gitu loh. Nah, jadi saya datang ingin menyambungkan ya. Yesus sudah bilang, di rumah Bapakku tempat tinggal banyak. Jadi kalau kalian nanti selesai dari dunia, kalian bisa datang ke tempat Bapak. Nah, aku perkenalkan, rumah Bapak itu adalah kerajaan sorga yang sering kamu sebut. Nah, setiap pagi Bapakku ini keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebunnya. Ya. Jadi Bapakku lah itulah pengusahanya. Jadi udah jelas di sini dia membedakan antara dirinya dan Bapaknya. Nah, seperti seorang penghibur ya. Di sini juga aku memiliki sosok ibu, kata Yesus. Nah, tapi ibu ini sedikit sekali ditulis dalam Alkitab ya. Yang ada kita lihat di Galatia 4 ayat 26. Perempuan yang merdeka itu ialah ibu kita. Ini nggak pernah dibahas pendeta. Siapa yang dimaksud ini? Kenapa harus ada pemakaian kata ibu? Kalau Tuhannya jelas seorang laki-laki. Ini paradoks ya. Nah, jadi walaupun kadang-kadang mereka sisipkan dalam lagu-lagu mereka seperti El Shaddai, Roh Kudus hibur aku. Jadi bagaimana seorang bapak yang mengaku dia seorang panglima perang, tiba-tiba dia pakai rok, pakai anting-anting, rambut palsu, dia joget-joget menghibur kamu, itu nggak mungkin. Makanya bedain lah ya, oten-oten ya. Jadi bapak itulah yang membunuh naga-naga laut. Nah ya kan, dimana itu banyak sekali dia tuliskan ya. Bapak yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, Mazmur 74. Bagaimana kejamnya, kerasnya dia menegakkan hukum. Tiba-tiba kamu samakan dia sebagai seorang penghibur. Aneh kalian ini ya. Jadi Bapak nggak pernah menghibur kamu ya. Yang ianya kalau kamu berada hadapan dengan Bapak, hancurlah kamu, kan gitu. Nah, siapa yang bisa merayu Bapak? Yang melembutkan hati Bapak ini. Poinnya yang memberikan penawaran.
Poinnya Troy, bapak itu Ini siapa, poinnya. mama siapa, Ibu anak itu siapa? yang datang, yaitu Ibu Roh Kudus. Ibu kandung Yesus Roh Kudus. berarti Ibu kandung maksudmu. Yesus itu Roh Kudus. Parah kau. Nah, dituliskan di mana? Nih aku perkuat lagi datanya nih, Tat. Nah, ya kan? Kita perlu lah, ya kan? Nah, kita buka sekarang kitab Wahyu. Kenapa di Wahyu itu diceritakan ada seekor naga tua, ompong, yang sedang memburu wanita yang sedang hamil? Nah, siapa yang di dalam kandungan si ibu ini? Yesus. Inilah yang ingin digagalkan oleh sang naga itu. Ternyata tidak berhasil. Wahyu 12 ayat 9. Naga besar si ular tua itu yang disebut iblis itu menyesatkan seluruh dunia. Dia memburu wanita itu, ya, agar wanita itu tidak melahirkan sang anaknya, yaitu Yesus tadi. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di kakinya, dan sebuah mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Dialah Ibunda Roh Kudus. Seperti itu, Tan. Udah kita kenal ya, ada bapak, ada ibu. Jadi kalau dia anak Tuhan berarti bapaknya Tuhan, mamanya harus Tuhan, ya. Gitu, Tan. Sudah Troy. Iya, udah. Ya, gantian. Runda, sudah siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau pola Islam menyikapi apa yang disampaikan oleh teman kita, itu sangat jauh berbeda ya. Artinya bahwa pencipta langit dan bumi dalam kaitannya dengan risalah kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW justru untuk mematahkan pemahaman-pemahaman politeisme, halanisme terkait dengan pencipta. Maka beliau Nabi Muhammad datang memurnikan akidah bahwa pencipta langit dan bumi itu sedikit pun tak tersentuh dimensi makhluk. Nah, sedangkan apa yang diuraikan saudara kita ini adalah ajaran politeisme. Itu tidak disalahkan karena memang Kristen bertumbuh dari sana. Namun permasalahan muncul seketika ketika Yesus sendiri yang kita tanya, bagaimana cara manusia bisa hidup kekal? Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenal. Mengenal artinya menelaah, mengkaji, memikirkan, lalu mengambil kesimpulan. Yang mana kesimpulan itu adalah satu keutuhan utuh yang tidak berbias, tetapi pada kesimpulan akhir. Apa itu? Tuhan itu satu-satunya. Artinya tidak ada baginya tetangga, tidak ada baginya pemilih, tidak ada baginya silsilah. Kalau dia tunggal, satu-satunya artinya tunggal. Kita mengesahkan pencipta langit dan bumi itu tunggal. Artinya bahwa cakupan Shema Israel dan seruan kepada rahmatan lil alamin bahwa pencipta langit dan bumi ini itu adalah satu dan tidak bersilsilah. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada yang lain. Bila mana Tuhan disetarakan dengan konsep keluarga, maka kita jatuh pada poin politeisme. Politeisme. Sedangkan Yesus dan para nabi mengajarkan bukan politeisme tapi monoteisme. Satu Tuhan, tunggal, tak berbagi, tak berbilang. Lalu kemudian hal ini menjadi poin utama di dalam pengajaran Yesus atau misi kedatangan Yesus. Bagaimana Bani Israel memperoleh hidup yang kekal, maka mereka harus mengkaji, mereka harus menelaah, mereka harus sampai pada poin kesimpulan pencipta langit dan bumi itu tunggal absolut, tak terbilang. Lalu kemudian tunggal absolut, tak nampak, tak nyata, wujud. Lalu kemudian dia tunggal absolut, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki saingan dan seterusnya. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu kita peroleh dengan cara mengenal bahwa Allah itu adalah satu-satunya. Tidak berkeluarga dia. Karena kalau Tuhan itu anak, berarti bapaknya Tuhan, ibunya pasti Tuhan.
sepupunya Tuhan, semuanya Tuhan, anaknya Tuhan, cucunya Tuhan, semuanya Tuhan, maka dia jatuhnya kepada ajaran politeisme. Gugur apa yang Yesus ajarkan, bahwa hidup kekal itu mengenal satu Tuhan. Nah, sedangkan kalau politeisme, mereka mengenal banyak dewa atau banyak kekuatan-kekuatan. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Silakan. Silahkan Troy. Ya, sebagai kita yang percaya ada kuasa di luar dari diri kita, itu sah-sah aja. Mau politeis, ya, mau apapun itu namanya sah. Yang pasti kita percaya ada kuasa lain di luar dari kita. Jadi tadi Bang Juma mengutip Alkitab, tapi saya juga ada baca juga di Quran ketika dia katakan, bagaimana aku bisa punya anak kalau aku nggak punya istri? Pertanyaan saya, apakah yang abang sembah itu juga seorang laki-laki, Bang Juma? Silakan. Ya, baik. Jadi sebenarnya di ayat suci Quran itu tidak mengatakan istri. Di Al-Quran itu mengatakan teman, sohib, rekan, mitra, sejenis, setara, sebangsa, sedara. Ya, jadi serupa, sama seperti manusia. Laki-laki punya anak karena ada istri, istri punya anak karena ada suami. Sementara tunggal itu tadi, tunggal absolut, tidak berbilang, tidak berbangsa, tidak berkeluarga, tidak berketurunan, tidak bersilsilah. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran kemudian menyanggah apa yang kemudian diajarkan oleh orang-orang di luar ajaran monoteisme? Ketika mereka mengatakan Tuhan punya opung, Tuhan punya tulang, Tuhan punya lae, itu, maka Tuhan datang kemudian memurnikan akidah itu. Apa kata Tuhan? Bagaimana mungkin aku punya keturunan sedangkan aku tidak punya sohib, aku tidak punya rekan, aku sendiri absolut, tak ada yang menemani akulah tunggal yang tak tertandingi dan tak terbilang, tak berbagi. Bagiku tidak ada sekutu dari Tuhan. Jadi ada lapisan-lapisan yang harus dipelajari itu dalam ilmu Tuhan, ilmu bertuhan. Tuhan paling tinggi, kemudian di bawah malaikat, di bawahnya lagi manusia, di bawahnya lagi iblis, di bawahnya lagi binatang, di bawahnya lagi tumbuhan, di bawahnya lagi benda-benda. Nah, paling tinggi Tuhan, dia cuman satu. Di bawahnya malaikat banyak, di bawahnya manusia banyak, di bawahnya setan banyak, di bawahnya lagi banyak. Yang paling ujung, paling tertinggi, di puncak tertinggi yang maha tinggi itu cuma satu. Tidak ada baginya teman, tidak ada baginya laki, tidak ada baginya perempuan. Kenapa dikatakan huwa, kul huwa, yang merujuk kepada dimensi pemahaman kita bahwa itu adalah ruang laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu identik dengan kekuatan, penguasa. Dia adalah yang kemudian maha. Maka ketika berbicara laki-laki, tangan kanan itu adalah berbicara kemahakuasaan. Sedangkan kalau perempuan itu berbicara nuansa kelemahan. Perempuan itu lemah, sedangkan Tuhan itu kuat. Maka untuk menyatakan keberadaannya, dia mengambil sisi kekuasaan, kekuatan yang kuat. Maka Allah menyatakan dirinya huwa, bukan hiya. Dia yang sakti, dia yang kuat, dia yang perkasa. Kalau perempuan, hiya, dia yang lemah. Seperti itu adanya. Jadi di Islam ketika dikatakan bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku tidak punya rekan, tidak punya sahib, tidak punya sahabat, tidak punya pendamping, tidak punya sebangsa, sejenis, semisal, enggak ada. Laisa kamitslihi syai', tak ada yang semisal denganku. Makanya dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebangsa, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sesuku, tidak ada sedesa, sekota, sekecamatan, sekebupaten, senegara dengan aku. Akulah satu-satunya tunggal absolut tak terbilang. Ayat itu
justru membantah tuduhan orang-orang sebelum Islam bahwa Tuhan punya anak. Maka Tuhan, bagaimana mungkin aku punya anak? Wong aku ini tunggal. Aku mau memperanakan siapa dan aku peranakan dengan bagaimana? Aku tidak punya teman. Maka itu mustahil. Mustahil. Cukup aku menciptakan perempuan untukmu, betina untukmu. Cukup aku menciptakan itu semua sebab aku adalah Maha Pencipta. Aku Tuhan, aku bukan makhluk. Maka bagiku tidak ada saingan, bagiku tidak ada pasangan. Akulah Tuhan. Qul huwallahu ahad. Begitu saudaraku, silakan. Oke. Jadi menurut Bang Juma ini dia memang tidak punya rekan. Kalau saya menanggapi apa yang disampaikan Juma, jadi benarlah apa yang disembah si Juma adalah seorang laki-laki. Dan rekan itu pasti ditujukan kepada perempuan. Karena ada kata anak. Paradoksnya, kenapa dia harus menerangkan dan menvalidasi tentang anak? Nah ini ya, ini jawab masing-masing ya. Apa yang dituju Tuhan? Kenapa harus dia terangkan tentang anak? Jadi aku dan Bang Juma mungkin sepakat ya, kalau Tuhan itu bukan kiasan, tapi Tuhan itu memang nyata, bentuknya ada, materinya ada, dia bukan sekedar omon-omon, imajinasi, sugesti, dan halusinasi. Betul Bang Juma? Iya. Yes. Tuhan Kami adalah sudah sesuatu sepakat, yang absolut, betul, konkret. absolut, dan dia ada, bukan halusinasi ya. Yes. Bukan hanya kiasan. Sekarang aku mau sampaikan ke Bang Juma, beranikah Bang Juma bersepakat dengan saya? Barang siapa di antara kita yang mempersekutukan Allah, maka kita akan dijatuhkan dari langit dan disambar oleh burung. Sesuai dengan Al-Hajj ayat 31. Abang berani? Gimana? Di ayat Al-Hajj ayat 31 Bang. Surah Al-Hajj ayat 31 dikatakan, barang siapa yang mempersekutukan Allah maka dia akan dijatuhkan dari langit dan disambar oleh burung. Saya mau minta ke abang, boleh nggak kita berdua sepakat agar kita tidak mempersekutukan Allah? Ya. Nah, kalau kita sudah sepakat, saya mau tanya, siapa yang berfirman dan yang berkata di dalam ayat ini? Allah. Oh belum. Aku mau baca dulu ayatnya. Oke. Aku menciptakan sesuatu bagimu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, menyembuhkan orang-orang buta sejak lahir, dan yang berpenyakit kusta